Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita dari kelompok C1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai SKPL C-Probel, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem informasi pemasaran produk mebel atau yang disebut dengan C-Probel. Next. Ya, baiklah, di sini UMKM yang kami kaji adalah UMKM mebel usaha mandiri. Di mana UMKM mebel ini adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang furnitur. Ya, kelompok C1 sendiri beranggotakan Putri Fadilah Roslin dengan NIM F1 S1200011, Guru Maksura yaitu saya sendiri dengan NIM F1 S1200013, Indah Purnamasari dengan NIM F1 S1200014, Mutia Syahjana dengan NIM F1 S1200015 dan Najmi Laila dengan NIM F1 S1200016. Ya, baik. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Najmi. Kepada Najmi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan lingkup masalah dari SKPL yang kami buat. Untuk tujuan, isi dari dokumen SKPL 01 ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Requirement Specification SRS untuk sistem informasi pemasaran produk mebel yang disingkat dengan C-Probel. Tujuan utama dari adanya penulisan dokumen SKPL 01 ini yaitu untuk memberikan penjelasan secara rinci dan menyeluruh ataupun gambaran secara menyeluruh mengenai perangkat lunak yang akan dibangun untuk kajian topik yang sudah ditentukan dan yang akan dibahas. Kemudian ada lingkup masalah. Di sini permasalahan yang mencakup di dalam analisis ini adalah satu, belum adanya sistem pemasaran produk yang menggunakan teknologi atau web pada UMKM mebel usaha mandiri. Dua, bagaimana membuat sistem pemasaran produk berbentuk web untuk UMKM mebel usaha mandiri. Tiga, bagaimana sistem pemasaran produk yang menggunakan teknologi untuk mebel usaha mandiri. 4. Bagaimana cara kerja sistem pemasaran produk untuk mebel usaha mandiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Iya, baiklah. Terima kasih kepada Najmi atas penjelasan dari materi pertama. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan perspektif produk, di mana adapun sistem yang akan dikembangkan adalah sistem informasi yang dapat melakukan pemesanan produk melalui akun konsumen. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama akun konsumen, yang kedua pengelolaan data master, yang terakhir data pemesanan. Baik, untuk yang pertama, akun konsumen, di mana akun konsumen ini adalah media untuk mencatat pembukaan setiap transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua, pengelolaan data master. Untuk data master terdapat data konsumen, data produk, dan data keuangan. Dan yang terakhir yaitu data pesanan. Data pesanan berisikan data produk pesanan dari konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Iya, baik. Baik sekali. Terima kasih kepada Indah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia, dipersilakan. Maaf Mutia, mikrofonnya bisa dihidupkan. Oke. Baik, silakan dilanjutkan. Untuk yang selanjutnya ada berupa batasan-batasan yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini. Yang pertama adalah sistem. Sistemnya ini
sistemnya ini sendiri berdasarkan berbasis web. Nah, sedangkan database-nya sendiri menggunakan MySQL, dan yang ketiga adalah aplikasi. Aplikasi yang digunakan atau bahasa pemrograman yang digunakan pada pembuatan web ini sendiri menggunakan pemrograman PHP. Yang keempat, pembuatan tampilannya atau desain dari web tersebut sendiri menggunakan program Artister. Dan yang terakhir adalah sistem. Sistem ini dapat dijalankan atau dapat beroperasi pada Windows 7, yaitu dengan menggunakan Apache, database server, dan text editor. Yang selanjutnya ada asumsi kebergantungan. Asumsi kebergantungan ini adalah software yang dioperasikan dengan baik pada sistem operasi server menggunakan aplikasi Windows atau sistem operasi Windows. Dan yang selanjutnya sistem operasi workstation atau klien menggunakan Windows 7, Windows 10, dan di atasnya. Spesifikasi hardware-nya sendiri digunakan lebih tinggi dari spesifikasi minimum software, dan yang terakhir adalah database diintegrasikan dengan sistem informasi pemasaran. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Iya, baik sekali. Terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya materi akan dijelaskan kepada Putri. Ya, kepada Putri dipersilakan. Baiklah, sekarang deskripsi rinci kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan termuka eksternal. Sistem informasi pemasaran produk mebel, UMKM mebel usaha mandiri berbasis web. Dalam deskripsi kebutuhan antarmuka eksternal akan dideskripsikan kebutuhan antarmuka perangkat lunak dengan perangkat lain yang berada di luar cakupan perangkat lunak yang akan dikembangkan, tetapi yang punya keterkaitan dalam proses yang dilakukan. Kebutuhan termuka eksternal ini terdapat beberapa jenis. Pertama, antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai yang akan dikembangkan berbasis sistem informasi online yang dibangun melalui HTML, MySQL, dan PHP. Yang kedua, antarmuka perangkat kelas. Perangkat keras. Web ini berjalan di atas perangkat keras berupa komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTP. Yang ketiga, antarmuka perangkat lunak. Program yang akan dibangun menggunakan DBMS MySQL. Yang keempat, antarmuka komunikasi. Sebuah komputer server yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan protokol TCP atau IP. Sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Putri. Untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Baiklah, di sini terdapat diagram aliran informasi, yang dimana bisa kita lihat sendiri di dalam diagram ini sendiri terdapat sistem utama atau si probel sendiri, dan ada admin serta konsumen. Pada sistem ini nanti, data-data akan dikumpulkan pada sistem utama yang akan dikelola oleh admin, dan yang selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada sistem utama, yang dimana setelah itu nanti akan adanya konsumen. Nah, adanya konsumen inilah akan terjadi sebuah transaksi atau pengolahan data kembali oleh sistem utama, dan nanti akan terus bergulir sehingga admin dapat mengelola data tersebut menjadilah sebuah web. Dan yang diagram selanjutnya ada diagram DFD level 1. Pada diagram DFD level 1 ini terdapat yang pertama pengelolaan akses. Nah, yang kedua terdapat registrasi, yang ketiga terdapat produk, dan yang keempat adalah pesanan. Pada diagram ini kita bisa lihat struktur atau urutan yang akan dilakukan pada web sendiri, yang dimana yang pertama akan dilakukannya pengelolaan akses oleh admin, yang dimana data tersebut didapatkan dari konsumen dan user. Nah, setelah itu nanti akan terjadinya registrasi. Registrasi ini yang akan menjalankan data dikirim ke sistem utama, yaitu pengelolaan akses, yang dimana akan menampilkan info registrasi, produk, dan pesanan. Registrasi, produk, dan pesanan ini di dalamnya terdapat sebuah info atau data-data pembelian, pemesanan, data-data produk yang dikelola oleh admin
sendiri. Terima kasih. Untuk diagram selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, baik sekali. Terima kasih kepada Mutia. Untuk diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini seperti yang kita lihat terdapat di FD level 2, yaitu diagram pengelolaan akses. Di sini terdapat dua poin ya, yaitu admin dan customer ataupun pelanggan. Baiklah, untuk admin sendiri dapat mengelola data akses ataupun menerima info akses, seperti itu. Kemudian admin juga dapat mengelola data user dan menerima info user. Dan sedangkan untuk customer ataupun pelanggan, customer itu dapat mengelola data akses juga dan dapat menerima info akses juga. Nah, itulah yang disebut dengan user, di mana antara keduanya itu terdapat data akses dan data user. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari diagram ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan di level 2 pengolahan data master. Terdapat dua pengguna dalam sistem ini, yaitu admin dan konsumen. Admin dan konsumen dapat mengakses dua data, yaitu data konsumen dan data produk. Konsumen dapat memasukkan datanya dan bisa mengakses kembali. Konsumen juga bisa mengakses data-data produk, seperti jenis produk dan produk-produk yang akan dipilih. Admin bisa mengakses data konsumen yang telah dimasukkan oleh konsumen, dan admin juga bisa mengakses data produk yang seperti stok produk dan yang lainnya. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, baik sekali Putri, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Najmi. Kepada Najmi dipersilakan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan diagram mengenai level 2 tentang verifikasi. Di sini terdapat dua subjek, yaitu konsumen dan admin, dan proses verifikasi yaitu verifikasi produk, verifikasi transaksi, dan pengiriman. Dimulai dari verifikasi produk, yaitu di mana produk akan dipilih oleh konsumen mengenai produk-produk apa saja yang akan mereka beli. Kemudian datanya diverifikasi. Kemudian berlanjut ke verifikasi transaksi. Setelah produk-produk tadi diverifikasi, kemudian beralih ke transaksi yang akan ditanggapi oleh admin infonya. Kemudian di samping itu admin juga menanggapi tentang verifikasi pengiriman yang sebelumnya sudah diselesaikan di tahap verifikasi transaksi. Yang artinya verifikasi transaksi dan verifikasi pengiriman ditanggapi oleh admin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Najmi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD SIPROBEL, di mana IRD SIPROBEL ini memiliki 4 entitas, yaitu entitas user, konsumen, produk, dan verifikasi. Untuk entitas user itu memiliki 4 atribut, yang dimana atribut ID user, nama user, username, dan atribut password. Nah, dari entitas user ini memiliki konsumen, di mana entitas konsumen memiliki 5 atribut. Yang pertama, atribut ID user, nama konsumen, email, alamat, dan yang terakhir, atribut telepon. Dari entitas konsumen membeli produk, yang dimana di entitas produk ini memiliki 4 atribut. Yang pertama atribut kode produk, jenis produk, nama produk, dan yang terakhir atribut stok. Nah, dari entitas produk ini melakukan verifikasi, yang dimana di entitas verifikasi ini memiliki 5 atribut. Yang pertama atribut ID verifikasi, yang kedua atribut ID user, yang ketiga verifikasi produk, yang keempat verifikasi transaksi, dan yang terakhir itu atribut verifikasi pengiriman.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Mutia kembali. Kepada Mutia, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kebutuhan non-fungsional. Deskripsi kebutuhan non-fungsional ini sendiri terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, performansi. Performansi ini tidak ada batasan promosi perangkat lunak manapun yang digunakan, karena perangkat lunak yang digunakan nanti bisa dikatakan cukup memadai. Nah, yang kedua adalah batasan memori. Batasan memori ini sendiri tidak bisa diprediksi karena belum terjadinya rancangan atau pembuatan langsung oleh admin sendiri. Dan yang ketiga adalah modus operasi. Modus operasi ini memiliki 2 level, yaitu yang pertama ada level admin, yaitu admin sendiri dapat mengelola data master, melakukan verifikasi, dan pendaftaran akun. Dan level kedua yaitu level customer. Level customer ini dapat melakukan pendaftaran akun, melakukan login, logout akun, melihat informasi UMKM dan produk, memesan produk, dan melihat status pemesanannya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah atribut kualitas produk. Atribut kualitas produk sendiri terdapat 5 poin ya. Yang pertama terdapat kehandalan. Kehandalan ini bagaimana sistem dapat dijalankan atau dapat diakses selama 24 jam. Dan yang kedua adalah ketersediaan. Ketersediaan ini dimaksudkan bahwa sistem tersebut akan dapat terus-menerus diakses kecuali terjadinya error atau perbaikan sistem oleh admin sendiri. Dan yang ketiga adalah keamanan. Keamanan ini bisa dikatakan untuk proses login dan logout sendiri, begitu. Di mana user sendiri atau admin sendiri yang mengelola data konsumen itu juga akan dilakukan login menggunakan password dan ID admin nantinya untuk mengelola data konsumen. Nah, untuk konsumen sendiri akan dilakukan registrasi apabila ingin melakukan transaksi demi menjaga keamanan pesanan si konsumen tersebut. Tapi tidak diberlakukan untuk konsumen atau tidak diberlakukan untuk sekedar pengunjung ke web UMKM tersebut. Dan yang keempat adalah maintainability, yaitu sistem informasi pemasaran produk mebel ini diciptakan secara fleksibel sehingga produk terbaru serta informasi dapat diupdate kapanpun dan dapat dilakukan pemesanan kapanpun jika konsumen tersebut telah melakukan registrasi dan login kepada sistem. Dan yang terakhir adalah portability. Portability ini adalah sifat dari sistem tersebut. Nah, sifat dari sistem ini bersifat portable, di mana dapat diakses dan dilakukan dimanapun. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, baik sekali Mutia. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, sekarang kardinalitas ERD. Hubungan one-to-one antara user dan konsumen. Satu konsumen memiliki satu user hak akses. Satu hak akses hanya boleh dimiliki oleh seorang konsumen. Hubungan one-to-many konsumen produk. Seorang konsumen diperbolehkan membeli produk lebih dari satu kali. Setiap akun pemesanan produk berlaku untuk semua konsumen. Hubungan one-to-many produk verifikasi. Satu produk dapat diverifikasi berulang-ulang atau lebih dari satu pengguna. Satu pengguna dapat melakukan memverifikasi satu akun pemesanan produk. Saya kembalikan ke moderator.
Iya, baiklah Putri, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu matriks kerunutan. Matriks kerunutan ini berisi kode-kode dan keterangan. Nah, untuk matriks kerunutan kode SKPLC Probel 001 itu keterangannya adalah membuat akun register. Untuk kode yang berakhiran 002 adalah melakukan login, 003 mengakses produk, 004 isi dan akses data konsumen, sedangkan 005 yaitu melakukan dan verifikasi transaksi, dan untuk 006 yaitu melihat riwayat pesanan, baik itu dibuat, dikirim, ataupun diterima. Selanjutnya yaitu 007 untuk melakukan logout atau keluar dari akun, dan 008 yaitu mendata orderan, dan yang terakhir yaitu 009 untuk pengelolaan data master, yaitu berupa data konsumen, data produk, dan data pesanan. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok C1 ya. Dan di sini kelompok C1 sendiri membuka sesi tanya jawab, dan bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa ditanyakan di kolom chat ataupun kolom komentar di forum ini. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator akan mengakhiri presentasi pada malam hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.